Halo, saya Tafilus Welina Putra dengan NIM 111868. Nama saya Teresia Dinasa Putri, NIM 11181810069. Saya Renaldo dengan NIM 111858. Brand elemen dari Starbucks ini memiliki arti yaitu dengan menggambarkan seekor siren ataupun makhluk yaitu putri duyung dengan 2 ekor yang terkenal dengan merayu pelaut dengan lagu. Nah, sama halnya dengan kopi. Di sini Starbucks akan membuat banyak orang terlena, bahkan tidak sadar menghabiskan sebagian besar waktunya hanya untuk secangkir kopi. Kemudian ada URL. Nah, di sini Starbucks menggunakan media sosial maupun website resmi. Nah, website resmi yang Starbucks gunakan ini bisa diakses melalui www.starbucks.co.id. Nah, itu merupakan website resmi dari Starbucks, di mana Starbucks di sini dapat memasarkan ataupun memposting produk-produk ataupun info-info terkini terkait dengan produk-produk Starbucks, tumbler, makanan, food, snacks, dan lain-lain. Nah, kemudian ada logo. Nah, logo yang dipakai oleh Starbucks yaitu dengan simbol melingkar. Ditulis di atasnya tertulis font Starbucks, kemudian di bawah coffee, dan di tengahnya itu terdapat simbol siren. Kemudian ada karakter. Di sini karakter. Starbucks tidak menggunakan karakter seperti McDonald menggunakan Ronald ataupun Alfamart menggunakan karakter yaitu seperti badut itu. Nah, di sini Starbucks tidak seberapa menonjolkan karakter dari produk Starbucks itu, tapi lebih mengutamakan melalui logo ataupun simbol yang digunakan. Kemudian ada slogan. Di sini banyak sekali slogan yang telah digunakan oleh Starbucks. Saya mengambil contoh seperti contoh yaitu "Breathe for those who love coffee. Our way of loving you back. You are a sip away from coffee to get you through those all-nighters. Find your glow, the best coffee. Morning start with a coffee, rewarding taste buds. Starbucks double shots. So what do you want to be today? Because that's your name right next." Dan masih banyak lagi. Itu merupakan slogan-slogan yang digunakan oleh Starbucks yang dia gunakan sebagai marketing yang mereka gunakan. Nah, kemudian ada package. Nah, di sini packaging yang digunakan oleh Starbucks, mereka menggunakan untuk gelasnya, Starbucks menggunakan bahan plastik ataupun kertas yang premium, di mana plastik atau bahan tersebut tahan panas dan tahan dingin. Kemudian untuk snacksnya mereka menggunakan packaging kertas dengan di sablon ataupun di print dengan logo Starbucks dan beberapa info-info tambahan lainnya. Nah, di sini penggunaan package yang digunakan oleh Starbucks merupakan package yang sangat baik dan premium. Kemudian ada tulisan nama konsumen yang ditulis oleh karyawan dari Starbucks dan ditambahkan oleh kata-kata mutiara untuk menambah selera maupun menambah mood dari konsumen tersebut. Jadi mereka menggunakan tulisan nama dan kata-kata mutiara ataupun kalimat-kalimat penyemangat yang mereka gunakan untuk konsumen. Kemudian ada signage. Di sini Starbucks menggunakan signage di beberapa mall yang bisa kita lihat di beberapa mall ataupun juga di beberapa rest area yang seperti kayak palang yang tertulis yaitu Starbucks Coffee ataupun Starbucks ataupun dengan signage yang berwarna hijau dengan pola logo yang melingkar. Nah, Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai personalizing marketing dari Starbucks. Jadi personalizing itu ada 3 poin utama, yaitu experiential marketing, relationship marketing, dan juga mass customization. Pada poin pertama yaitu experiential marketing, jadi Starbucks itu ada memberikan beberapa layanan yang mungkin bisa menambah insight baru untuk calon-calon konsumen. Di Starbucks memberikan free tester. Jadi khususnya saat kita mengunjungi Starbucks secara berkelompok, kita bisa mengajukan ataupun meminta kepada barista maupun karyawannya untuk menikmati free tester yang memang disediakan, dan free tester tersebut kita bisa mencicipi kopinya maupun menghirup aroma kopinya yang memang sudah disediakan untuk ditesterkan kepada konsumen-konsumen. Selain itu juga kita bisa mendapatkan free service yang bagaimana? Tempat yang cozy, kebersihan itu memang mutlak, tetapi free service yang memang lebih, kita bisa meminta gratis
mineral water kepada barista maupun karyawan. Selain itu, kita juga bisa mengajukan resep khusus untuk minuman yang ingin kita konsumsi. Selain itu, kita juga bisa menggiling biji kopi. Biji kopinya pastinya harus dari produknya Starbucks dong. Masa etis juga kita sebagai konsumen menggiling ke tempat Starbucks tetapi dengan kopi yang bukan dari produk Starbucks. Jadi kita bisa menggiling secara gratis dan kita bisa memintanya kepada karyawan maupun barista untuk menggilingkan mungkin tingkat kekasarannya atau tingkat kehalusannya itu sesuai dengan permintaan kita. Selain itu, pada layanan digital, experience yang didapat kepada konsumen adalah kemudahan untuk memesan. Dari Starbucks Apps, kita bisa memesan secara online di Starbucks Apps tersebut. Jadi kita tinggal memesan menu yang ingin kita nikmati dan kita bisa mengambilnya ke gerai maupun kedai Starbucks yang terdekat dengan lokasi kita, sehingga kita tidak usah mengantri lagi dan langsung mengambil saja. Itu adalah kepraktisan yang ditawarkan oleh Starbucks. Setelah itu kita memasuki kepada relationship marketing. Ya, setelah mendapatkan experience, kita pasti mendapatkan relationship atau hubungan yang baru lagi kepada Starbucks. Jadi di Starbucks memberikan komunikasi yang baik antara barista dengan konsumen, itu pasti. Karena layanan-layanan yang servisnya juga itu membuat experience baru dan juga menimbulkan dan berkaitan langsung dengan relationship yang dibangun dari Starbucks kepada konsumennya. Tidak hanya komunikasi yang baik saja antara barista dan konsumen, tetapi Starbucks memberikan komunikasi yang baik lagi saat kita menggenggam maupun menikmati dari produk Starbucks, yaitu berupa apa sih? Berupa Starbucks itu menyediakan nama kita yang tertulis di cup. Selain itu, desain cup dan layout dari cupnya. Selain itu juga service yang sangat baik menurut saya adalah di cupnya dapat tertulis quotes dari barista untuk menambah mood kita dalam menikmati produk dari Starbucks. Karena mengingat lagi Starbucks dengan kunci utamanya yaitu the third place. Selain itu, Starbucks juga memberikan Starbucks Card, yaitu layanan Starbucks Card dalam metode pembayaran khusus untuk pelanggan yang memiliki loyalitas yang tinggi, tercatat dalam sejarah transaksi, sehingga dari Starbucks Card mendapatkan reward dari loyalitas maupun dari catatan pembelian maupun transaksi. Dan tidak hanya itu saja, penghargaan yang diberikan oleh Starbucks untuk menjalin relationship-nya dan juga termasuk pada kegiatan IMC-nya, yaitu Starbucks mengadakan event khusus kepada konsumen-konsumen yang memiliki loyalitas yang tinggi untuk diterbangkan mengunjungi Starbucks di Tokyo. Terakhir pada mass customization yang sangat terlihat jelas yaitu Starbucks pastinya yaitu tumbler dengan edisi khusus, edisi spesial. Ya memang walaupun banyak produk-produk tiruannya, tetapi Starbucks juga memproduksi secara massal yang original. Selain itu, desain dari cup yang sangat unik, yang itu pasti Starbucks banget. Mulai dari logo, penataan layout dan lain-lainnya, dan juga menu non-coffee yang otentik dari produk Starbucks. Jadi, IMC dari Starbucks yang pertama adalah Direct Response Ads yang berada dalam mailing atau broadcast media. Starbucks melakukan kampanye online yang ditujukan kepada konsumen melalui website ataupun aplikasi resmi. Pada kampanye tersebut, Starbucks menanyakan kritik, saran, selera konsumen, apa yang perlu dibenahi untuk menambah kampanye Starbucks. Selain itu, Starbucks juga mengirim pesan langsung melalui email konsumen terkait dengan promo-promo dan menu baru. Dan tentu saja dengan adanya aplikasi yang digunakan oleh konsumen tersebut, CRM juga diterapkan dalam perusahaan Starbucks ini. Selanjutnya adalah trade promotion. Starbucks terus gencar menawarkan produk mereka kepada konsumen. Starbucks menawarkan berbagai promosi menarik seperti buy one get one,
beli 3 lebih murah atau beli kopi gratis snack dan sebagainya, agar konsumen segera membeli produk Starbucks karena keterbatasan waktu. Selain itu, Starbucks juga menggandeng perusahaan seperti Gojek dan Grab untuk promo-promo menarik bagi konsumen. Dan juga Starbucks juga melakukan event-event diskon yang dimanfaatkan untuk melakukan promosi mereka. Yang selanjutnya adalah personal selling. Di sini Starbucks memberikan free tester di gerai saat pelanggan meminta kepada barista. Di sini memberikan free tester jika ada menu baru yang dirilis oleh Starbucks. Dan juga Starbucks juga merilis berbagai macam tumbler yang tentunya lucu dan konsumen Starbucks juga bisa menggunakannya untuk mengurangi sampah plastik di dunia ini. Lalu yang selanjutnya adalah yang terakhir, event and sponsor. Starbucks mengadakan acara IBC atau Indonesia Brewing Competition pada tahun 2018 untuk menyediakan lapangan dan edukasi baru bagi penggiat pengolahan kopi di Indonesia. Starbucks juga melakukan kegiatan Coffee Class Master pada tahun 2018 dengan topik The Art of Brewing Coffee dengan pelatihan menggunakan beberapa metode yang dilatih oleh senior dan juga pemenang IBC tahun 2018 tersebut. Dengan begini, kedekatan antara konsumen dengan Starbucks akan menjadi dekat dan juga konsumen juga merasa Starbucks merupakan brand yang mereka miliki.